Nah, tanyai bang. Halo guys, selamat datang. Ya, halo Kak. Halo Kak Azam. Kita sekalian, Halo. Afan. Kita sekalian nunggu teman-teman yang lain dulu ya. Kita kasih intervensi 5 menit. Waduh, di motor ya Kak Afan. Iya nih Kak, mau ke rumah teman. Udah, ntar boleh off mic dulu ya kalau ribut. Halo, welcome guys. Sorry ya kalau rada bocor suaranya, soalnya di sini rada ramai. Halo Kak Mukti, wih dari Purbalingga. Dari Purbalingga ya, Ya Kak, Kak dari Mukti. Purbalingga. Salam Wih, kenal. Purbalingga. Salam kenal. Aku Azam dari Pekanbaru. Wah, Masya Allah, jauh ya ternyata ya. Jauh-jauh. Kita kan dari Sabang sampai Merauke. Oh iya, mantap, mantap. Ini saya sambil makan ya, nggak apa-apa ya It's okay, izin ya. nggak apa sambil nyantai. Sambil ngopi juga nggak apa-apa teman-teman. Yang Siap, siap. ngopi. Wah, mantap. Halo Bang Ailul. Backgroundnya boleh diambil di grup ya. Udah aku kirimin background. Oke, it's okay, nggak apa-apa. Thank you udah informasi Pak Robi. Pak Irwan, Pak Irwan. Iya, Kita Azam. kita mulai aja kali ya. Boleh, boleh. Boleh ya, kita mulai ya. Teman-teman nanti yang kira-kira ada yang telat, temannya ada yang telat gitu, bisa ikut suruh nyimak dulu aja nanti soalnya ada report dari kita ya. Pak Irwan udah di report belum? Oh, sebentar. Oke, boleh kita record. Oh, sudah terrecord dari tadi. Udah record ya, oke. Halo semuanya, selamat malam dan selamat datang di course kita kali ini. Kita udah yang kali kedua ya kan Kak Iwan, dan alhamdulillah kita sukses terus. Teman-teman udah banyak yang bisa gitu ya. Teman-teman boleh nggak aku tahu nih, boleh nih kalau teman-teman nggak bisa out mic, bisa komen di bawah, komen di obrolan. Teman-teman dari mana aja? Perkenalan namanya dan dari mana saja boleh? Kalau aku boleh tahu. Wih, dari Tangerang nih, Tangerang. Wih, dari Sidoarjo. Jauh-jauh ya. Wih, sekarang
kuliah di Surabaya. Oh, gimana tuh? Purbalingga. Halo Kak Putra, Kak Putra Banyuwangi. Salam para Pontianak nih, jauh nih Kak Irwan, Pontianak. Jauh-jauh nih. Wih, ada yang lebih jauh dari NTT. Wih, keren. Keren ya udah mau belajar. Wih, Bojonegoro. Wih, Samarinda. Wah, banyak. Oke, teman-teman, kan udah jauh-jauh nih semua. Nah, kali ini aku yang akan nemenin semuanya kita sekarang ini sebagai MC dan Kak Irwan sebagai pembicaranya. Sebelum aku mulai nih, kira-kira ada yang udah kenal belum sama Kak Irwannya? Udah pada kenal belum? Ayo, boleh di komen. Udah pada kenal belum sama Kak Irwannya? Sudah, tapi lewat IG. Oke, wis, pasti followers sejati. Belum baru follow IG-nya. Jadi, oke. Kebetulan Kak Irwan ini seorang visioner dan menurut aku ya, dia profesional di AI dan sangat memotivasi kali karena beliau sangat muda banget, umurnya masih kalau nggak salah Kak Irwan 18-19 ya gitu, dan dia sudah memegang banyak hal di perindustrian AI. Nah, untuk sekarang mungkin Kak Irwan bakal ngajarin kita banyak nih dari VO3, terus ChatGPT, bahkan nanti Suno. Nah, kita akan belajar dari Suno. Kita akan belajar dulu dari personal branding dulu, bagaimana nanti Kak Irwan akan mengajarkan kita upgrade di sosial media, bukan hanya sebagai orang bilang kan introvert gitu, enggak. Semua orang bisa jadi pembangun personal branding di sosial medianya. Nah, nanti Kak Irwan akan ngajarin itu gimana cara menghasilkannya, bangun personal branding, terus kita belajar dengan VO3, terus Suno AI. Mungkin kita juga nggak banyak berbicara ya, kita akan langsung ke praktek nantinya sama Kak Irwan. Nah, boleh langsung aja kita mulai Kak Irwan, teman-teman boleh sediain device-nya ya, ntar kita langsung praktek soalnya, udah banyak cerita-cerita nih gitu. Oke, langsung aja kita panggil Kak Irwan. Silakan Kak Irwan. Oke, thank you Kak Zam. Sebelumnya terima kasih Kak Zam untuk mengizinkan saya buat kita belajar bersama-sama, mempraktekkan gimana sih personal branding sekaligus combo dengan AI gitu. Kan katanya AI itu dia itu apa ya? Personal branding itu sebenarnya tuh sebagai landasan fondasi utama sih. Jadi hal yang nggak bisa digantikan AI adalah personal branding. Oke, kita langsung masuk aja ke materi. Oke, di sini kita mau bahas tentang personal branding dan juga AI yang bisa bantu growth bisnis dan karir. Bisnis juga butuh nama personal branding gitu. Dimana misalkan kalian jualan tempe gitu, dan orang lain itu ingin beli tempe kalian, sedangkan orang lain ini nggak tahu gitu bisnis tempe kalian nih di mana letaknya dan itu tuh siapa yang buat gitu. Nah, di sini perlu yang namanya personal branding dan juga karir kalian itu. Kalau misalkan kalian di dunia, contoh kalian sebagai mahasiswa ingin melamar pekerjaan dan HRD itu bakal menilai kalian itu apa yang membuat beda dari orang yang lain. Nah, personal branding ini adalah landasan sebagai peluang utama. Contohnya kayak kemarin, waktu itu saya sempat terkoneksi dengan Ibu Ira Novita, yang dimana itu sebelumnya saya belum tahu dia siapa dan dia tuh pekerjaannya apa gitu. Nah, sebelumnya itu kita ini udah terkoneksi karena apa? Karena dia tuh melihat dari personal branding saya gitu. Dan setelah saya cari tahu, ternyata dia adalah CEO dari PT apa ya dia waktu kemarin tuh. Pokoknya dia CEO dari perusahaan tersebut gitu. Nah, akhirnya saya memutuskan untuk DM dia dan akhirnya terkoneksi.
akhirnya terhubung dalam WhatsApp gitu. Akhirnya kita ada membahas sebuah project gitu. Nah, di sini kita langsung aja masuk di poin. Nah, di sini kenapa sih harus personal branding di zaman sekarang yang kelihatan sama dengan dibayar gitu. Nah, contohnya gini loh. Eh, Mungkin banyak yang bilang gini, personal branding ngapain sih gitu, flexing doang gitu. Banyak kan ada tuh yang orang-orang iri kayak gitu. Nah, personal branding kita tuh menunjukkan value dalam diri kita. Misalnya kita jago komputer nih, jago AI lah contohnya gitu. Jago AI, kita tunjukin kepada dunia, tunjukin kepada orang-orang untuk membantu orang lain gitu. Nah, misalkan kalian nih punya skill AI, lalu kalian diem aja nih, nggak tahu mau gunain buat apa. Akhirnya apa? Nggak akan menghasilkan uang gitu. Nah, di sini kalian nih bukan siapa yang paling jago, tapi siapa yang dipercaya gitu. Jadi kalian tuh nggak perlu jago, sumpah. Jujur, kalau kalian lihat ya, aku pakai AI itu nggak jago. Tapi karena apa? Karena aku percaya, membuat orang lain tuh percaya gimana orang tuh bisa percaya sama kita untuk menggunakan AI gitu. Nah, di sini branding itu bukan cuman apa ya, sebagai akun kayak ini followers gitu, followers banyak gitu segala macam. Bukan. Tapi personal branding itu gimana caranya orang ingat kamu, gimana caranya orang lain tuh ingat. Kayak contoh kamu bikin konten ini, konten membahas tentang teknologi, dan orang lain bakal ingat dong, oh dia ini bahasa tentang teknologi. Nah, jangan kamu bikinnya konten teknologi tapi personal dari diri kamu tuh nggak ada. Kayak contoh profil yang nggak ada, dari bio-nya nggak ada gitu, username-nya asal-asalan, dan orang lain juga ya udah nggak akan follow gitu. Follow ya paling cuman terkoneksi gitu doang, nggak ada dampaknya sama sekali. Ini branding juga itu bakal beli, orang lain tuh bakal beli apa yang ada dalam diri kamu. Misal kamu jago skill matematika, matematika nih ya contoh, kamu punya skill matematika, nah kamu bukalah tuh namanya privat belajar matematika, yang dimana targetnya adalah eh, anak usia dasar atau sekolah dasar gitu contohnya. Nah, disitulah target utama kamu, dan kamu membangun personal branding, dan si anak ini oleh orang tuanya itu dimasukkan ke dalam kelas kamu, kelas privat kamu gitu. Nah, situ orang bakal beli jasa kamu, dan akhirnya situ akan menghasilkan uang. Situ. Nah, di sini juga AI itu bukan sebagai pengganti. Kan ada tuh di konten sering bilang AI itu bakal ganti manusia. Tapi enggak. AI itu bisa bantu pekerjaan kita jauh lebih cepat dan produktif. Nah, contohnya gini. Waktu bikin konten, dulu kontenku sebelum ada AI, itu masih manual. Dan buat bikin itu tuh kadang suka typo gitu. Kadang ngetik ini salah, ini ngetik salah. Mungkin ada yang detail, mungkin bisa lihat lah gitu. Nah, dari AI ini, ide-ideku ini ku masukkan ke ChatGPT, terus agar si ChatGPT ini itu tuh mengelola dan merangkai kata-katanya gitu. Gimana caranya sih, apa ya, dari kata-katanya ini tuh agar relate ke orang lain, ke audiens gitu, dan juga rapi, tertata gitu, nggak berantakan, dan bilang ini kontennya pakai AI gitu. Ya emang pakai AI karena lebih cepet daripada manual ya kan, kayak gitu. Dan ini dapetin ini itu dalam 1 tahun doang. Percaya nggak? Saya nggak ada yang percaya kan? Oke, kita lanjut ya ke sini. Kita lanjut di realita di dunia digital. Ini apa-apa sekarang bikin konten. Dibilang dikit-dikit konten, dikit-dikit konten. Emang benar, konten itu sebagai aset, jujur, sebagai aset. Catat itu, sebagai aset digital. Yang dimana reputasi itu mahal. Contoh ya, kayak kasus ya yang sekarang lagi viral lah ya. Reputasinya giliran udah jelek, itu nggak akan bisa balik lagi. Mau uang miliaran pun nggak akan bisa balikin. Gitu. Nah, dari reputasi ini, itu tuh nggak akan bisa dibeli karena kepercayaan orang lain. Orang lain kalau misalnya udah nggak percaya, ya nggak akan beli dong, ya kan? Nah, di sini gimana caranya kita dapetin penghasilan dari Instagram? Sebenarnya ada banyak,
Tapi saya di sini ngasih tahu dari 3 ini aja gitu. Nah, di sini tuh ada namanya langganan Instagram, yang di mana kalian kalau misalnya udah bangun personal branding, itu capai di sekitar 25.000 sampai 30.000, itu bakal muncul namanya fitur langganan Instagram, yang di mana itu akan digaji dengan dolar. Gitu. Dan kalian tuh bisa atur harga dari 9.000, 29.000, 39.000, 49.000, bahkan sampai 120.000. Gitu. Nah, di situ setiap satu orang yang join, yang mungkin kepo dengan story kalian atau post kalian akan dapatin uang. Gitu. Jadi orang Indonesia kan sebenarnya tuh kepoan ya gitu. Nah, gunain itu sebagai uang gitu. Jangan jadikan sebagai ih takut nih, ih introvert nih gitu. Jangan kayak gitu. Nah, di sini ada yang namanya klien luar negeri. Gimana sih caranya dapat klien dari luar negeri? Ya, kayak itu personal branding. Nah, ini di sini saya pengen bahas tentang gimana caranya dapat klien luar negeri. Ini nih benar-benar project baru sih sebenarnya. Dapetin klien dari luar negeri ini itu butuh yang namanya personal branding. Jujur, waktu sebelum saya tuh bahas tentang AI, itu nggak ada namanya klien luar negeri. Tapi di era sekarang bahas tentang AI, project-project besar itu bakal masuk dari luar negeri itu membahas tentang AI. Jadi AI apapun yang kalian mungkin belum tahu, AI yang mungkin belum masuk Indonesia, kalian udah dapat aksesnya duluan. Kayak itulah kenapa saya tuh selalu dapat nih AI baru itu beneran gitu. Contohnya kayak kemarin tuh ada tuh Flow sempat ngasih tahu tuh. PO3 kan udah nih. Nah, sempat ngasih tahu nih ada Flow, gitu. Udah dapat aksesnya gitu. Nah, dari situlah kalian bisa nyobain gratis, itu dapat uang dolar. Kalian bisa tarik gitu. Itu bisa pakai PayPal, bisa langsung ke m-banking kalian gitu ya. Termasuk potong pajak. Nah, yang ketiga ada jual produk digital. Nah, mungkin di sini kalian ada bingung, ini bikin konten buat apa sih? Gitu. Kalau misalnya konten kalian cuma buat konten dulu, ya gak akan ngasih apa-apa dong. Gitu. Awalnya juga saya gitu. Bikin konten ya gak akan ngasilin. Nah, akhirnya saya punya value dalam diri saya dan saya catat, saya keluar dan semua saya rangkum pengalaman saya dan saya jadikan sebuah panduan atau ebook. Saya rangkum dan saya catat dan gimana orang ini percaya sama saya gitu dan ya kuncinya di konten. Kuncinya di konten ini gitu. Konten yang menarik itu akan menghadirkan atensi yang apa ya, orang lain tuh kayak wah keren nih, coba dah gitu, orang penasaran dong, FOMO. Nah di sini juga personal branding itu bisa sekaligus dapat cuan gitu dari konten. Jadi kalian dapat personality-nya gitu, dapat value-nya gitu, kayak kalian bisa terkoneksi dengan orang-orang besar. Contohnya kayak kemarin ya, saya itu terkoneksi. Saya nggak pernah follow orang-orang besar kayak contoh artis atau pusat bisnis besar gitu. Saya nggak pernah follow dia, tapi dia yang follow saya. Dia yang cari saya. Gitu. Kayak contoh kemarin ke daerah Sarasvati. Terus si Rina Nose, lalu si apa lagi tuh banyak deh pokoknya. Kalau kalian melihat sendiri ya, kalau kalian lihat dan kalian follow dengan mereka gitu, nanti bakal kan. Dan kuncinya adalah di sini yaitu atensi, value, konsisten. Atensi itu sebagai contohnya gini loh, eh, orang lain tuh gimana sih biar ke trigger sebentar. Kan bola mata manusia tuh kan apa ya, ada dua ya. Kan kalau misalkan orang lain ingin scroll TikTok, pasti kan dopaminnya gede kan, scroll scroll kan. Otak manusia tuh apa, pemikiran manusia tuh 8 detik seperti ikan mas. Makanya kita gunakan itu sebagai cuan. Karena di Indonesia nih buat dapetin uang tuh bener gampang, serius. Seperti apa yang dikatakan oleh Ronald mungkin. Nah, di sini yang kedua tunjukkan value. Udah ada atensi, value. Uang akan ngalir ke kalian. Dan uang akan ngalir ke kalian. Tapi kalau misalkan di terakhir ini kalian nggak konsisten, semua akan ambruk, akan jatuh ke bawah. Sama aja gitu kan. Konsisten adalah kunci utama. Dulu cuman mikir gini, udah konsisten nih, udah bikin konten setiap hari, tapi kok nggak ada hasilnya, akhirnya nyerah. Nah, setelah itu
Kalau misalnya kalian nggak tahu jalan, ya, kalian lihat lagi nih evaluasi salah saya di mana gitu. Salahkan diri sendiri, jangan salahkan orang lain nih. Salahkan diri sendiri. Ini kontennya menarik nggak sih? Kontennya bener nggak sih? Gitu. Tersampaikan dengan benar nggak sih? Gitu. Jujur aja, karena ada teman saya sendiri itu dia baru bikin itu sekitar 1 bulan, dia udah bisa dapetin cuan dari situ. Hanya bikin konten. Konten tuh ada nih, kalau misalnya platform TikTok itu ada affiliate. Dulu tuh saya main affiliate, tapi ya karena affiliate begitu, affiliate satu, kedua jual series atau ya contohnya langganan gitu. Series juga gede, ya. Series lalu ada yang jual produk atau jadi seller situ. Dan gimana sih caranya? Oke, caranya tentuin siapa kamu yang mau kamu bantu. Kamu harus tahu dulu nih sebelum bangun personal training, kekurangan kamu apa, kelebihan kamu apa, gitu. Dan dari situlah kamu bangun. Gitu. Dan kamu punya kelebihan ini, kamu tunjukkan kepada dunia. Gitu. Jangan takut. Duh bang, gue introvert bang. Gak ada, gue takut bang, ntar nih. Gitu. Justru, jujur. Dulu waktu gue bangun personal branding, itu tuh apa ya, dari remehan. Serius, dari remehan. Karena sebagai remehan itu jadikan sebagai api ambisi buat kita tuh berkembang lebih baik. Ambisi itu kita kelola gimana nih caranya kita bisa buktikan pada dia nih kalau kita nih nggak sesuai apa yang dia maksud gitu. Kalau kita nih juga bisa sukses. Ya, oke lanjut. Yang kedua di sini bikin konten, langsung hajar bola mata manusia. Maksudnya gimana gitu? Jadi bikin konten tuh, kalian pernah nggak sih lihat konten konten saya? Teman-teman semua pernah nggak sih lihat konten saya? Itu eh, ini sebenarnya tuh sederhana kontennya. Backgroundnya tuh hitam dan tampilannya kontrasnya tuh terang gitu. Kontrasnya terang dan judulnya tuh mungkin bikin orang, ih, kok judulnya begini, kok judulnya begini. Dan orang tuh komentar dong, ya kan, saling pendapat. Dari situlah saya dapetin knowledge baru gitu. Oh ternyata bikin kontennya kayak gini, oh kayak gini gitu. Jadi setiap hinaan tuh dulu mikir, sakit hati. Ternyata dari hinaan itu bisa menghasilkan uang. Jujur aja, mungkin kalau kalian nggak penting, kalian bisa cobain aja setelah ini. Nah, di sini kita kasih value yang bikin orang tuh mikir, gila ini udah gratis, apalagi kita bayar ya kan. Nah, kan sering tuh, saya sendiri tuh bikin kontennya gratis tuh. Konten yang mungkin pernah bermanfaat buat teman-teman semuanya, itu gratis tuh. Saya sharing pengalaman saya sharing apa yang saya punya, saya sharing semua. Tapi misalkan orang lain tuh nganggap gak bermanfaat, kayak gak ada yang like atau apa, ya biarin aja. Karena apa yang mungkin orang lain itu pikir nggak bermanfaat, tapi di lain sisi, di sebelah sana, ada orang lain yang mungkin terbantu, gitu. Contohnya kayak kemarin, contoh tuh kayak waktu kemarin, ada anak kecil, ya mungkin, ya teman-teman semua mungkin ada yang lihat story saya, itu umur 12 tahun, dia join di komunitas saya di tahun 2022. Dan dia di situ minta kasih tahu, dan dia posisinya terpuruk banget, terpuruk banget. Usia 12 tahun, dan dia tuh orang tuanya tuh ya nggak ngurusin dia gitu. Itu saya ajarin gimana cara bisnis, dan cara ubah pola pikir gitu, mindsetnya gimana caranya gitu. Saya ajarin di situ, dan akhirnya dia belajar, dan dia menghilang nih, menghilang, dan juga saya menghilang karena lost kontak kan. Nah dari situ kita, kemarin tuh dia sempat komen di postingan saya, dia bilang, bang ini saya yang usia 12 tahun sekarang udah 15 tahun dan akhirnya bisa menghasilkan uang gitu. Nah dari situlah saya bangga, karena apa yang saya ajarkan ke orang lain yang mungkin orang lain tuh mikir ini nggak akan bermanfaat, tapi di satu sisi ada kecil ini yang bawa itu bermanfaat. Itu sebenarnya sebagai apa ya, buat kita kayak kita tuh udah berhasil buat bantu orang lain gitu. Nah, di sini juga itu setelah kalian udah bikin konten dan kalian tuh udah apa ya, udah bikin orang tuh percaya dengan kalian, bahwa mereka ke eh, produk yang kita punya atau langganan, langganan Instagram, contohnya gitu, langganan TikTok, bahwa mereka untuk membeli, gitu, cari tahu lebih dalam. Contoh kalau misalkan gini, kalian punya cerita,
punya cerita tentang gimana caranya kalian nih apa sih ya perjuangan kalian tulis di buku, kalian rangkum, terus lalu kalian ke penerbit buku, kalian suruh bikin, suka kalian cetak, terus kalian jual. Dari situlah orang kalau kalau kalian tahu ya itu seperti quote Theodorik seperti itu. Dan akhirnya dia menghasilkan uang, ya kan? Contohnya kayak gitu. Nah, kita lanjut. Nah, di sini, di mana? Di sini di bulan April 2024 itu di Instagram saya itu di 21.000 dan sekarang di Juni itu ada 160.000 lebih sekarang mungkin ya. Di sini itu 21.000 tuh dulu apa ya sebelum 21.000 ini itu tuh sempet nggak screenshot gitu nggak mungkin prosesnya nggak screenshot karena HP masih kentang lah. Nah, 21.000 ini tuh dulu masih 15.000. 15.000 itu saya dapat endorsement pertama kalinya dari konten itu dari Bank BRI, dari bank. Kalian bisa cari aja next card gitu dari Bank BRI, kalian tahu lah pasti. Nah, dari situ kalian bisa tahu bahwa konten itu sebenarnya tuh dampak dalam diri kita. Satu orang lain apa ya bermanfaat buat orang lain gitu. Kedua buat diri kita juga bermanfaat sebagai evaluasi diri kita gitu. Nah, di sini buat bangun personal brand itu kalian teman-teman semua mungkin bisa lihat lah, nih masih berantakan gitu. Dan profil belum ada, masih kayak ngasal gitu kan. Nah, di sini juga bionya juga masih berantakan dan sekarang udah rapi ya kan. Mungkin masih sedikit lah. Oke, kita lanjut dan di sini sebagai buktinya ya. Mungkin takutnya bohong nih. Ini buktinya. Itu diundang juga pertamanya itu diundang oleh dari Scooters Ruang Guru. Itu apa sih namanya kuliah ke luar negeri. Mungkin teman-teman semua lihatlah kontennya. Nah, di sini juga itu saya diundang sebagai speaker, pembawa acara dan sekaligus apa ya juri dari webinar personal branding juga gitu. Dan itu waktu pertama kali itu waktu pertama kali saya dibayar itu 500.000 dan saya mikir gini ya nggak apa-apa mungkin pengalaman pertama gitu dan juga saya juga fine-fine aja gitu ya udah akhirnya jalanin dong lanjut dan juga akhirnya kami kerjasama dengan klien tersebut. Dan di sini sebelah sini itu adalah klien dari luar negeri. Ya mungkin teman-teman semua mikir, ah ini bohongan kali gitu. Atau cuma dari langganan Instagram ya enggak. Ini kalian bisa lihat sendiri teman semua. Itu $50 per Instagram Reels. $50 per post atau bentuknya tuh postingan foto gitu. Kalian di sini ini itu gak sekali doang. Waktu pertama kali itu di chat sama mereka dari sana itu mereka kan nggak punya WhatsApp ya lewat via email. Nah dari sini saya tuh apa sih buat balasnya bingung nih gimana. Nah udahlah chat GPT disalin semuanya suruh si chat GPT ini kita balas tolong balaskan secara profesional dan agar klien mau kerjasama dengan kita gitu. Akhirnya balas dan ya kira kita terhubung dan kontrak kerjasama dan deal uangnya ditransfer duluan ke kita gitu. Nah terus setelah selesai saya nggak lupa buat bilang terima kasih dan kalau ada kesempatan di lain waktu seperti ini lagi, kabari saya. Dan ya benar, 3 minggu kemudian dikabari saya kabari lagi. Dan sekarang mungkin udah sekitar itu udah 10-an, 10 kali. Ya. Itu $50. Mungkin kita teman-teman semua bisa hitung lah, $50 ya dikali sama 10 kali itu. Dan itu per satu doang. Dan kalian bisa juga nih kita request mau di fee berapa kan ini kan dia punya budget di $50 tapi kita bisa request gitu seharga tertinggi tapi teman-teman juga bersaing dong dengan yang lain gitu kreator lain. Nah di sini itu saya diundang untuk visit ke tempat mereka gitu dan itu 10 kali gratis 10 kali gratis datang ke sana
yang dimana tuh harganya kalau buat datang ke sana itu sekitar 125.000 per 2 jam. Itu seperti buat tempat meeting gitu. Dan saya tuh dikasih gratis, akses gratis gitu. Datang ke sana buat ngapain? Ya untuk mereview doang gitu, menilai ini bagus nggak gini gitu. Dan disitulah keuntungan dari kalian tuh bikin personal branding. Personal brand itu bukan cuma dikenal, tapi gimana orang lain tuh eh, mikir kita tuh, oh ini bermanfaat nih buat orang lain gitu. Di situ makanya kenapa dulu-dulu tuh di konten saya mungkin saya udah share itu gimana nih bikin personal branding, terus gimana nunjukin value dan reputasi itu mahal gitu segala macam, tapi nggak ada yang nonton, it's okay. Gitu. Karena udah diberikan gratis dan nggak ada yang nonton, it's okay gitu. Nah di sini kita lanjut, kamu boleh misterius di WhatsApp, boleh misterius di Instagram, tapi sisakan satu untuk dibangun personal branding. Kamu jago ngedit, posting aja. Kamu jago coding, posting aja. Jago bicara di depan umum atau public speaking, tunjukin aja. Jago makeup, tunjukin. Semua skill yang ada dalam diri kamu, tunjukin pada dunia. Kan kalau kamu tuh gak, apa ya, jangan sebagai alasan, saya introvert. Enggak, jujur. Kalau misalnya dibilang introvert, saya juga introvert. Jujur, saya juga introvert. Kenapa saya bikin konten?